Pemanasan global merupakan penyebab dari krisis iklim, menjadi fenomena yang saat ini sedang melanda dunia. Bahaya dari pemanasan global menyebabkan perubahan iklim semakin cepat. Salah satu contoh bencana yang sering melanda dunia seperti banjir menjadi salah satu faktor perubahan iklim. Untuk meminimalisir terjadinya banjir, banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya pencegahan dengan cara menanam mangrove di pesisir pantai. Banjir kerap kali terjadi di setiap tahunnya. Sampai saat ini, belum ada penanganan yang cukup tepat untuk menangani bencana banjir. Penanaman mangrove bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah banjir, seperti yang dikatakan salah satu masyarakat, Ferdi. Untuk gelombang air lautnya biar tidak terlalu besar, bisa mengurangi itu. Kalau sendiri penanaman mangrove di pesisir pantai ini sudah efektif dalam mengatasi masalah banjir, kan di kota sekarang tuh lagi ini banjir. Belum sih, Pak. Sepertinya efektif. Belum. Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Patria, anggota lembaga Walhi. Patria menjelaskan jika saat ini intensitas hujan tidak teratur dan bisa mengakibatkan cuaca ekstrim yang menimbulkan dampak buruk bagi manusia. Hujannya nggak teratur gitu, ya ini jadinya bencana ini gitu. Hujannya akan semakin ekstrim, kekeringannya juga semakin ekstrim gitu. Kalau saya rasakan gitu ya, jadi ketika musim penghujannya panjang, di tahun depannya tuh bisa kemaraunya itu panjang banget. Dan kalau kemarau panjang itu yang kasihan itu saudara-saudara kita yang mata pencariannya itu bergantung pada lingkungan gitu, seperti petani dan nelayan gitu. Patria mengungkapkan jika manfaat dari penanaman mangrove ini dapat menghasilkan manfaat bagi makhluk hidup di sekitar ekosistem mangrove. Nah, mangrove ini sebenarnya membantu membantu nelayan kita untuk melaut itu nggak perlu lebih jauh karena habitat ikannya itu ada di dekat mereka gitu kan. Dan kalau pohon ini kan mangrove ini kan sama dengan tanaman yang lain, maksudnya dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen gitu. Jadi dan kalau misalkan cara itu ada ombak besar, kemudian abrasi gitu ya, ombak besar yang kemudian jadi abrasi. Nah, mangrove ini bisa meminimalisir itu gitu. Meskipun sekarang banyak mangrove yang rusak karena ombaknya terlalu besar. Dari segi pengamat lingkungan, Beni Danang Setianto yang saat ini juga sebagai dosen Unika Sugi Pranoto mengatakan bahwa permukaan air laut yang naik menjadikan banjir di Semarang seperti saat ini. Problemnya adalah ketika air permukaan laut itu naik, maka mau tidak mau intrusi air laut ke dalam daratan, baik yang lewat di permukaan, jadi kelihatan seperti rock, misalnya fenomena rock, atau intrusi air laut yang masuk di dalam bawah tanah, yang kemudian menyebabkan misalnya sumur-sumur dangkal di kota Semarang semakin asin di tiap tahunnya, itu akan terjadi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang secara kumulatif kemudian membuat bahwa tampaknya gitu kota Semarang banjirnya semakin tahun semakin parah. Dengan kondisi seperti itu, Beni memberikan solusi untuk meminimalisir dampak banjir di Semarang. Mau nggak mau memang kota-kota yang berada di pesisir pantai, terutama yang pantainya tidak curam ya, penanaman mangrove itu atau menambah hutan bakau itu menjadi keharusan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga itu akan memunculkan ekosistem yang berbeda. Dan perubahan iklim ini kan memang tidak bisa diberikan hanya satu solusi. Kenapa? Karena ya sebab dari munculnya perubahan iklim ini juga akumulasi dari berbagai macam tindakan manusia. Nah, salah satunya memang penanaman mangrove itu. Tetapi kalau mau melihat yang lain yang lebih urgent, saya rasa justru malah bagaimana kita mengatur drainase kota ini. Karena dengan drainase kota yang lebih baik, termasuk pemanfaatan teknologi dengan pompa, tanggul yang baik, gitu ya, itu akan setidak-tidaknya gitu ya, meminimalkan dampak banjirnya. Mungkin tidak menghilangkan banjir secara sekaligus, tetapi meminimalkan dampaknya, dan itu kan yang penting juga.
Glory, Kepala Bidang Penataan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menjelaskan, jika perubahan iklim memiliki dampak yang dapat menyebabkan beberapa bencana. Kalau dampak perubahan iklim ini antara lain salah satunya adalah banjir dan kekeringan. Ini memang kalau kita bicara dampak lebih luas adalah dampak bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti adanya peningkatan muka air laut gitu ya, kemudian adanya gelombang tinggi, kemudian ada juga dampak lain seperti perubahan intensitas hujan ya akibat dari perubahan musim gitu. Jadi ini ada beberapa dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim global. Nah kemudian kalau kita bicara tentang kejadian banjir itu sendiri, sebenarnya fenomena ini memang umum terjadi di negara-negara kepulauan, termasuk di dalamnya Indonesia, karena memang dengan adanya peningkatan suhu global, kemudian mungkin sering mendengar istilah ada es di kutub mencair gitu ya, sehingga ada peningkatan muka air laut, kemudian ditambahkan lagi dengan diperparah lagi dengan adanya kondisi perubahan musim, yang tadi ada peningkatan intensitas curah hujan, sehingga pada saat curah hujan tinggi kondisi di kota juga kurang mendukung, akhirnya terjadi genangan. Glory menuturkan bahwa pengaruh utama terjadinya fenomena banjir dan perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Kita juga bisa melihat dari beberapa literatur, jadi sebenarnya fenomena banjir kemudian perubahan iklim ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia sebenarnya yang utamanya. Kita tidak bicara spesifik aktivitas masyarakat di Kota Semarang, tetapi aktivitas manusia secara global yang mempengaruhi atau memicu terjadinya perubahan iklim. Menurutnya, budidaya mangrove yang ada di sekitar pesisir pantai memiliki fungsi yang efektif. Kalau fungsi mangrove sendiri ini memang untuk mencegah akresi ya, mungkin sudah sering membaca. Jadi kalau biasanya ada istilah erosi, ada istilah akresi. Nah kalau fungsi mangrove di kawasan pesisir sendiri ini memang ada dua fungsi, yaitu untuk mengurangi erosi kawasan pesisir, kemudian juga untuk mencegah gelombang yang masuk ke daratan, sehingga memang fungsi dari mangrove ini sebenarnya cukup efektif untuk mengurangi untuk menghadapi perubahan cuaca atau perubahan iklim ini, terutama dari aspek perubahan arus laut atau mungkin gelombang laut yang berpotensi merusak wilayah pesisir atau pantai. Fenomena krisis iklim yang mengakibatkan banjir memang memiliki dampak yang berbahaya jika terus dibiarkan. Butuh kerjasama dan kesadaran manusia dalam memperbaiki dan mencegah krisis iklim agar nantinya tidak semakin parah.